Enggak, kita yang jamin. Kita yang jamin tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Kalau ceramah untuk agama, oke lah. Kita nanti akan kita dengarkan dari sini. Kan ada streaming juga. Silakan. Kan gitu. Ya kan? Tetapi di luar sana juga banyak, dari teman saudara-saudara juga banyak, tapi kita khawatirkan dari sana ya nanti tidak terjadi. Kan gitu kan? Ya. Jadi gini Bang, kita ini semua saudara. Apa sih yang kita permusuhkan? Apa sih yang kita masalahkan? Yang kita Nyata-nyata jelas musuh kita itu 9 naga. Jelas-jelas musuh kita yang merusak NKRI itu adalah 9 naga. Bukan kita sesama umat muslim, Bang. Tidak masalah itu. Bahasa Indonesia selalu provokatif terus. Diam. Apa itu, Bang? Kita lagi ngobrol baik-baik. Jadi bahasanya yang kami dengar tadi seperti di sana tadi di legal tadi Giren gitu. Yang dimaksud itu apa sih? Saya sih belum paham itu. Contoh. Asap pedang, asap golok. Nah, untuk membantai siapa itu? nah, yang didengar siapa? Itu bukan Siapa? Iya kan saya tanya. Itu bukan untuk kalian-kalian, Bang. Bukan, kalian ini saudara kami, sesama umat Islam kita, Bang. Monyet bagaimana itu? Di monyet-monyet siapa yang Siapa yang katanya ormas? Tenang. Kita lagi mediasi, tenang. Nggak terima itu. Tenang. Kenapa kalian harus tersinggung, Bang? Sedangkan guru kami tidak menyinggung kalian. Dengar, Bang. Dengar, saya bilangin, dengar. Banyak habaib dihina di YouTube, tapi kami diam. Tidak ada marah. Habaib dihina di YouTube, dikata-katain, tidak ada marah. Dan sekarang begini Bang, seperti kemarin di video sampai itu Habib Rizik untuk menentukan tempat perang juga kan, tentukan tempat perang dan selanjutnya kan sekarang ada video seperti Siapa? Saya tidak. bila lalu dia bikin video Siapa dulu? Saya tanya juga untuk siapa itu? Loh kan gini, kalau kita kan nggak marah, kalau sampean kan yang marah. Iya toh? Kalian merasa Gini loh, kita yang enak kita bicara ya. Jadi jangan maksa-maksa pembicaraan untuk menekan kita, jangan. Jangan begitu. Ayo kita mau bersaudara, kita bersaudara. Gitu loh. Nggak ada. Dengar Bang, gini Bang, saya bilang. Gini Bang, mohon maaf, kita ini semua saudara. Umat Islam semua bersaudara. Tidak ada kita punya memusuhin, niat untuk musuhin umat Islam. kita tidak tergesekan, kita minta baik-baik. Nah, kita minta tadi itu. Itu dari siapa perwakilannya? Siapa perwakilan? Perwakilan kemana? Ke dalam. Untuk meeting di mana, Bang? Sebentar saya nunggu. Jadi gini Bang, kita utus utusan kita. kita saling mundur. Oh siap. Kita di sini aja enggak masalah. Jadi Iya. tahu sama tahu oke tenang aja. Tidak ada bergesekan sama sekali. Oke. Jadi Bang, kalau di sini aja silakan Bang. Tidak ada bergesekan tenang aja. Kita sama-sama saudara. Iya. Jangan sampai terprovokasi. Itu kita ini jangan sampai mau dipecah belah. Kita sama-sama anak bangsa, sama-sama umat Islam, sama-sama kita cinta NKRI ini. Jadi untuk apa kita mau ribut? Kalau kita ribut berbenturan sesama umat Islam, yang di luar non agama Islam ini tepuk tangan. Nah, kalau dikatakan ini kalian ini mohon maaf banget. Dari PWI Wali Songo ya? Wali Songo. Nah setahu saya Bang, dalam sejarah Wali Songo itu semua habaib. Cuma gua yang bukan. seperti itu. Ada bicara seperti itu deh. Itu panjang, ada perbedaan. Jangan bicara seperti itu. Jangan lebar nanti gini. Pada pokok permasalahannya aja, ya kan? Pada pokok permasalahan saja. Malam ini kita mau bermediasi. Ayo kita layani. Nggak usah mendekat panjang, kepanjangan. Kita inginkan tutup poinnya aja Bang. Tenang aja. يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم
bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Alhamdulillah. Yang di depan itu dua ibu-ibu bisa melihat. Boleh biar ibu-ibunya nggak kalingan, Bu. Bu, apa kabar Ibu? Baik semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini panjang umur, dalam taat dan ibadat, dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya nih, kita malam ini mau perang atau mau ngaji? Betul? Betul. Kita mau ngaji, mau baca sholawat, mau istighfar, mau dengar ceramah. Betul? Betul. Nah, saya mau tanya lagi, mau perang atau mau ngaji? Mau perang atau mau ngaji? Tapi kok ada yang menyerang ya? Kurang ajar saudara. Dulu tahun 48, saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan mau perang. Betul? Betul? Tapi kalau diganggu, dia mau berlawan. Dia mau berlawan. Lawan saudara. Wah, galak banget. Tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Setuju? Jangan mau kita diprovokasi, betul? Sekarang saya mau tanya nih, di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustaz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam pertaruhkan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Hukum tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Begitu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dari dulu Ahlus Sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Betul? Musuh jangan dicari, tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal buah terong, lu jual gua borong. Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada semua umat Islam yang ada di sini, yuk kita ikhlaskan niat, luruskan niat kita, bahwa kita hadir sekarang ini buat ngaji. Tadi kita sudah dengar bacaan Quran, betul? Kita udah dengar baca selawatan, betul? Indah tidak? Bagus tidak? Nah sekarang kita tadi juga barusan ada ceramah yang membangkitkan semangat persatuan kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Karena itu kalau ada niat-niat yang nggak baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Dan karena itu, saudara, sebelum saya kemari tadi, saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah, mereka melaporkan Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Dan saya sampaikan kepada beliau, gak usah khawatir Pak, umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, enggak, umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saya keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim,
mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sahabatan, mereka bukan mau perang. Betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun tidak. Saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Nah, saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, tebaskan mereka ke pidana. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Tahu diserang dengan pedang. Ini baru terjadi, sudah 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga saudara oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelaku, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar mereka semua. Islam cinta damai tidak? Cinta tenang tidak? Kita datang kemari mau perang atau mau ngaji, tapi kalau diganggu diam atau lawan? Takbir! Kurang ajar saudara, ada 5 orang jamaah mau ikut ngaji, ada di belakang. Kalau mereka diserang oleh beberapa orang pakai pedang saudara, pakai senjata tajam, terluka. Saya ada ini saudara rekaman. Masih ada mereka sedang diobati, ditangani oleh tim medis kesehatan sudah. Alhamdulillah lukanya masih bisa diatasi. Nah ini polisi nggak boleh diam, betul? Dandim juga nggak boleh diam, betul? Saudara, dulu tahun 48 tahun 65 yang membunuh habaib, membunuh kiai, membakar pondok pesantren, membantai dari para santri, mereka adalah PKI. Kalau PKI sampai hidup lagi saudara, mereka jelas akan bertendang terhadap umat Islam. Maka itu saya ajak semua para habaib, para kiai, para guru bersatu, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah-pecah, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela agama, siap bela negara. Jadi semua tenang, duduk semua. Ibu, bisa duduk Bu. Ayo duduk yang tenang, semua duduk. Ini saya ceramah udah berlanjut nih. Udah berlanjut. Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan, Habib, bisa kalau kalian Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain lagi yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju nggak? Setuju nggak? Tapi padahal dia yang minta. Setuju nggak? Pak Kapolres yang minta. Setuju nggak? Setuju nggak? Akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Petarukan. Tapi Pak Dandim nggak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara. Karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir? Saudara, ada yang dari Subang, saudara. Kenapa sih kok jauh-jauh ada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul? Jadi para pecinta nggak terima. Nah, ini gara-gara ada ancaman, Islam jadi datang dari mana-mana. Bukan mau perang, bukan.
Mereka nggak mau pengajian diganggu. Betul? Betul? Takbir. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang Safi Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja, Pak. Kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ayo kamu tanya, yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiainya juga hadir, masya Allah, semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami nggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah, terus ada lagi yang menarik. Tetap Pak Dandim dan Pak Kapolres mintalah dengan santun, Habib, apa nggak bisa? Kan bisa diganti Pak Ustadz lain. Begitu saya jawab, boleh jawab nggak? Boleh jawab? Udah dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini, Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden dulu. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim, wah ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustadz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu mau bikin ribut? Kenapa kamu mau bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Sudah jelas nggak? Makanya waktu itu saya tanya pada Ustadz Imron nih melalui saya punya anak saudara. Karena saya tanya, Habib datang jangan ya Pak. Saya bilang dia tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh alasannya apa kami menolak Habib Rizik? Karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras saudara terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras ya terhadap pejabat-pejabat bejat saudara. Takbir, takbir. Jadi kalian takut saya keras, jangan koruptor. Kamu takut saya keras, jangan-jangan saudara, jangan-jangan bandar judi. Kalau takut saya keras
ketemu kiai, enggak sudah keras. Saya sangat hormat kepada para kiai. Kiai-kiai saudara yang sepuh dimanapun saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya takluk kepada kiai saudara. Saya ketemu santri-santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kalau ada orang baik kita baik, orang lembut kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara, biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Saya minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustaz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolres yang sudah ditangkap atau belum. Nah, kalau belum ditangkap, saya akan... Masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat, wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Tapi kata Habib Jintan, baca wattaba'tu, yang penting tuh ikutnya, bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua, sadar kalau dimarahin Habib Jintan. Jadi ya Gus-Gus diluk semua, tak tanya kenapa diluk, ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal semua istakhir badai. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu nggak ittiba gitu. Jadi alim dulu baru bangga Habib Jintan. Jangan bangga muridnya Habib Jintan ndak alim-alim. Gitu Bebe. Ya. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal Habib, ya Kuitang ini Bebe. Ya, sedih juga. Ya ini juga jad beliau dari omnya Wal Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas Sahibitat. Wal Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jiddan Alian anil Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi, ya, an Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering ta'lim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil, di situ diantara manaqibnya ditulis min ajalli ta'lamidihi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jindan, itu Alu Jindan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ya, minal fakhriyah ilal fakhriyah kata. Nah ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Bibah. Nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita, siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fahuwa al-muttabi'il sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi'il sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini, tetap
tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia lewat Yalamlam ya harus lewat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan, wa li ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sebagaimana kita ingin dan kita tahu, ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun, beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu, wong koyok kon tuh kayak orang Jawa kayak kamu tuh mesti ada yang alim, karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab tapi alim hujatul Islam, karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas, bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini, Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa Parmin Parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab al-Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam, dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana ya, namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya nggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah, kalau perang ya tidak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdolus sahabat kayak Abu Bakar, kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyon sewu agak deso. Bahkan kadang maulah kayak Sauban, kayak Robi'ah bin Ka'ab. Orang-orang biasa sekali. Khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin, 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu ditanya Nabi lima sonakta walali se'in taraktu lima tarakta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya, ngapain kamu? Ben sama pinter anut sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya dalam keluarga saya naik beb nggak tahu ditakoi. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yathakuna jahron.
di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali. Qauman yadhakuna jahran. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratud dhahki tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan kalau banyak cemberut bisa frustasi. Sehingga di ilmu ini ceritakan nanti di tasnya Habib Jindan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting. Yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya, masih mbah saya Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus. Jam 7 saya tadi di Kudus. Ya akhirnya sama teman-teman difasilitasi, disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja, nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya. Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya nggak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Nggak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, nggak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib loh. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawadhu karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawadhu. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawadhu. Dah mesti pahalanya besar tawadhu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil. Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok, tapi ini yang rileks saja karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah, inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul, hadis ini harus kita hafal betul loh. Mau nih kue naik, jadi rombet mengi, latar, jesmu kayak, akhir langsung kan nenggal, langsung letak pikul jen, saksinya nengwong kayak, kita tuh tak selalu nenggapuro kan belakangnya, tapi gua masih numpak sepeda minijan, cuma kok wah suka wong jatuh nadanya ya siapa ya ini kasran kan ini wong ngendai tak sel nang gunung tak sel itu kono dan bukan metu ndi lesung buka kene yo betul sapa ndak wong lagi pinggir dan di dia to pe yo kuat kono yo kuat to wis kuat. Dia tak pukul, memang dia tahu kota pelosok langkah. Jadi tebal. Macan bumi ini jenis apa itu? Macan bumi jenis apa itu? Macan bumi tiga nangi macan. Dia barang halus. Macan bumi. Kucing. Kue nang tanaman yang macan bumi. Wigandane yo wangi regane yo larang bae. Oh. Larangnya tanah itu. Tanah. Ya maksudnya di karo macan itu tinggoni. Yo tinggoni. Oh berarti dia sejenis lembut gitu. Iya, langka. Dia itu malu kepikiran mau. Langka. Macam kerja itu
misteri aku ning weso niku bener. Mulane nek sandi ana suwene wong sing mlaku. Sandi-sandi ana. Sing tidak cilik aja sampe tenan. Kambilan kitupan. Yo. Wis bareng sampe kowe pokok mulan tetep tak tunggu. Tak tunggu ya. Rupa asu kepolu. Yakin enggak? Yakin itu yakin. Dari kucing. Asu pikir aku kerinan. Ini gawal melean iki. Praktek sing asune metu piye kok? Asu kuwi wis bali mulai. Tak tunggu sampai mulai. Wong aku sampai mulai ngalor itu penyakitnya sandi ora tenang. Berubah kewan. Ini asu. Kewan. Makanya kok coro kuwi nek coro kewan yo asu sing kuat jan nek iki penyakit gangguan. Nek ngipi wae. Nggih, nek ngipi. Nah, bareng ngidul. Lah yo. Sing asu ki sak ngidul itu tak pandeng. Kuwi cek liwat lancing. Liwat lancing. Jam 3 setengah 3. Nah. Minggat itu. Lantak soran. Sing kerinan kucing putar loro. Dan ora bere kaya kucing putar loro. Kerinan. Mungkin sor mau nipu. Nah, loro. Cuki. Loro. Pekakas. Surat anu, ora sambil ngaling-ngaling wis kan. Ora plong lho. Tak plong. Mau ni plong. Tak kabeh. Luwih nek meremo siar. Ketok. Berarti mate nek nggoni jalan ketok iki. Yes, tenan. Ya kowe kok aku babat sumur luwes. Tak pandemi raja. Wes. Gua cipong podo kerum kating sedhi aku kira krungkok. Kuwae kan sing jempor jan angel apa ara disen itu. Kowe nek betah nggone ra betah minggat sing adoh. Sing penting kowe oleh sekitarnya aja nganggu sanah saudaraku. Aku ora kudu si ngeleh aku ora iso ngeleh. Melakukan diri iki sing ada kau ngandon sekarang ageng Mbak niku wala sumur pokoknya sedang dine ngaruh pas sing bidho iki wae iki lho ngono ya nah sumure tasik niku berarti gini Jawa nggih sing luwih kobong sampai rubut durane wong iki gedhe kaplan. Ya sing lor pinggir sumur mulai diciri biyen. Kowe ora wis rame, aku dhewe ra ngatasi. Cara ngatasi ya. Mesti ora ngatasi. Iki tangga sampai bareng tinggal. Kobong. Yo ora ning wong ambak. Mumpet terus dimangani ayo. Saya juga ya wis tersalah aku ya ratawan. Nggur. Ini cek pantesan risuk kok bacaan ngono. Wis anu wong-wong sing kilane rasa yo iki tumite aku. Dadi ngentake ya. Tapi ewo sing piye terus minggu. Tak mau. Kuwi kok konen buat wong nyetane kali wong barang banyak wong dijubur sing orang tapi tetap anu iman. Nah, kowe iki ben kondi nek karo sumur kuwi tak kan. Jadi piye? Patrogi mulai dulu.
sampai roh iki macan. Nanti tak tes dhewe. Gambar roh. Nang kuliah Singosari kendel tuh. Nanti sama nang gitu. Kula ya sekawan dosa dinten. Duh, iki 40 hari ini. Kalau Mobilnya. sekarang ini Sekarang udah punya pacar berapa? patang roh dino. Jangan tahu kok sorot. Roh, jombong kok. Boleh. Ya, yo enek kok cukup enek kumpul. Tapi yo edan ora lek ngate la mau pulang empat kali. Patang roh dino temen. Yo poso bilang. Kemarin dia ada sampai yang turun. Silakan pilih sampe. Malahan Kuliah Singosari. Tertane di Singosari ku nek tegese singo Bimatan sari iki dinggoni si sari-sari ning kembang. Lah sari kembang bisa ning gandane. Lah wong sing ninggal ning kono ki wong kosengkan mbok ratu sing jaman semono ya sare ning kono diarani wong mati kuwi ya sare kuwi. Kok mimpian yang kita apa subi tak jadi. Kenging Mbak. Iku yo anu kanten ale anu sujud sing kan kanten. Aku dia dulu. Tapi